الحمد لله رب العالمين. Allah itu adalah maha adil. Ketika seseorang menyatakan bahwasanya Rasul tidak adil, padahal Rasulullah itu wa ma yuntiku ila wahyu yuha, tidaklah Rasul itu mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu kecuali atas bimbingan wahyu, maka sama ketika mengingkari keadilan Rasulullah sama dengan mengingkari keadilan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah, juga segenap mustami dimanapun berada saat ini, rahimani wa rahimakumullah. Disinilah Ibnu Mas'ud bercerita, pasca peperangan Hunain inilah di mana kaum muslimin mendapati harta rampasan perang sangat melimpah. Ini ya, jadi ceritanya bermula dari situ. La makana yaumu Hunainin, di hari di mana telah selesai peperangan Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil kismati. Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihkan kepada beberapa orang, yakni pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Fa'ata Aqra abna Habis, kepada Aqra ibnu Habis diberilah mi'ata minal ibili, 100 ekor unta. Siapa ini Aqra, Pak? Aqra ini adalah salah satu pembesar Quraisy yang baru saja masuk Islam. Ingat, antara peperangan Hunain dengan Fathul Makkah, dengan pembebasan kota Makkah ini hampir tidak berjarak. Estafet, usai Fathul Makkah langsung perang Hunain. Jadi para kaum muslimin tambahan dari penduduk Makkah, kafir Quraisy termasuk Abu Sufyan dan anak-anaknya, termasuk ini Aqra ini adalah pembesar Quraisy yang mu'alaf barusan masuk Islam. Ini diberi mi'atan minal ibili, diberi 100 ekor unta. 100 ekor unta, Pak. Konon di sini nggak ada unta ya, Pak. Konon harga unta itu jauh di atas harga sapi. Kalau di kita Al-Firas itu rata-rata kalau beli sapi kurban itu 17 jutaan. Nah ini tentunya unta jauh di atas itu. Kalau 17 juta saja kali 100 berapa ya? Pak Indra berapa? 17 juta kali 100. Itu dah. Padahal onta nggak mungkin harganya sama dengan sapi, minimal 2 atau 3 kali lipat, karena onta jauh lebih besar. Lebih besar onta. Ini 100. Nah, kemudian wa ata'u bainata bani Hisnin, dan diberikan juga kepada bin Hisnin. Ini juga orang pembesar Quraisy, misla dzalik, sama, serupa dengan yang diberikan kepada Aqra. Diberikan juga kepada Uyainah. Kemudian ada wa'ata nasan min asrafil arabi wa atharahum yauma idzin fil kismatin, dan diberikan juga kepada para pembesar-pembesar Arab yang baru saja masuk Islam, wa atharahum yauma idzin fil kismatin, diberikan yang berlebih. Jadi diberikan banyak sekali. Kemudian dari peristiwa beri memberi itu, Rasulullah memberikan obral, Pak. Abu Sufyan diberi 100, Uyainah diberi 100, kemudian pembesar-pembesar itu diberi jumlah yang berlebih-lebih.
Kemudian suku-suku lain kalangan bangsa Arab juga diberi yang berlebih-lebih. Tetapi dalam sirah dinyatakan bahwa kaum Ansor yang setia menerima pelarian Nabi dari Mekah ketika dikejar-kejar 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah, Perang Hunain ini. Ini justru kaum Ansor tidak ada satupun yang diberi apapun dari sekian banyak ghanimah ini. Diceritakan Abu Sufyan diberi 100 ekor unta dan 100 kilo emas atau apa begitu. Sampai-sampai Abu Sufyan menyatakan, juga anak saya minta tolong dikasih. Umayyah itu, kemudian anak saya lagi, jadi anaknya 2 dimintakan, dikasih. Sampai-sampai ada kisah lucu itu, surbannya Abu Sufyan itu digelar untuk memberikan tumpukan-tumpukan emas itu. Nah, ketika sudah diserahkan, Abu Sufyan berusaha mengangkat, Pak, tidak kuat. Ayo tolongin saya, tolongin saya. Rasul melarang, biar jangan ditolongin, biar dibawa sendiri. Akhirnya dengan susah payah dibawa segera menyingkir dari hadapan Rasul, khawatir diminta lagi. Rasul geleng-geleng kepala. Itu Abu Sufyan baru-baru masuk Islam. Kedonyan banget sih. Bayangannya kita mungkin seperti itu. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, karena kaum Ansor justru tidak ada yang diberi, maka ada faqala rajulun, berkata seseorang dari kaum Ansor, rombongan dari Madinah yang tadinya dari Madinah ke Mekah kemudian perang Hunain, perang menuju ke Taif di lembah Hunain. Ini faqala rajulun, Ibnu Mas'ud mengatakan dari peristiwa pembagian ghanimah tadi itu, di mana pembesar-pembesar Arab diberi sangat banyak, 100 seperti itu. Kemudian orang Ansor tidak diberi. Kemudian faqala rajulun, berkata seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi yang juga berperang, dan konon ini dari kaum Ansor, menyatakan bahwasanya wallahi inna hadhihi kismatun ma'utila fiha, demi Allah, kata laki-laki tadi itu, sesungguhnya pembagian ini tidaklah adil. Sesungguhnya kalau ingin dilangsungkan Rasulullah dalam membagi ini tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, dan proses pembagian ini yang dilakukan oleh Rasulullah ini tidak dalam rangka untuk memperoleh wajah Allah. Ini Pak, Ibnu Mas'ud dengar, ini ngomongnya ke Ibnu Mas'ud. Jadi ini rasan-rasan sahabat yang satu ini gibahin Rasul. Rasulullah itu nggak adil itu, dan itu nggak karena keikhlasan, itu nggak karena ingin mendapatkan wajah Allah. Coba lihat, nah, seperti itu kalau diterjemahkan ya. Yang lain-lain dikasih orang yang belum berjuang juga baru masuk Islam, kita yang nggak dikasih apa-apa. Kurang lebih kayaknya seperti itu, kira-kira. Kemudian mendengar itu, fakultu, Ibnu Mas'ud, aku berkata, kata Ibnu Mas'ud itu. Kemudian aku berkata, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, tak wadul ning Rasul, saya sampaikan perkataanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kemudian Ibnu Mas'ud, fa'ataituhu, lantas aku mendatangi Rasulullah, fa'akhbartuhu, dan memberitahu bima qala, tentang perkataan yang diucapkan oleh laki-laki tadi itu. Fataghayyara wajhuhu, lalu berubah Pak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubahlah wajah Rasulullah hatta kana kasyirfi, seperti warna emas. Emas itu ada yang kekuning-kuningan, kemerah-merahan. Jadi wajah Rasulullah spontan berubah menjadi seperti warna emas. Summa qala, dan Rasulullah kemudian sambil berkata, faman ya'tilu idza lam ya'tilillahu wa rasuluhu. Marah Pak, dalam keadaan marah Rasulullah balik berkata, menanggapi perkataan mawadulnya Ibnu Mas'ud tadi itu. Menanggapi perkataan itu, kemarahan beliau hanya terlontar dengan kalimat
lalu siapa yang bisa berbuat adil kalau saja Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Nah, ini perkataan yang menohok sebenarnya, dan kemarahan Rasul selain terluap dari wajahnya yang berubah warna, kemudian dengan perkataan yang seperti itu. Kalau Allah dan Rasulnya saja dianggap tidak adil, lalu siapa yang akan bisa adil? Nah, seperti itu. Jadi sebatas itu. Kemudian summa qala, Rasulullah kemudian berkata, yarhamullahu Musa qad audhiya bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Sungguh beliau Nabi Musa itu telah disakiti lebih menyakitkan atau lebih besar dari peristiwa ini, dari umatku menyakiti, dari kaumku menyakiti diriku. Seperti itu menyakitkan, Pak. Masa dituduh tidak adil dan tidak ikhlas, menyakitkan. Nah, kemudian setelah Rasul menyatakan seperti itu, justru Rasul berdoa kepada Allah, semoga Allah merahmati Musa, di mana Musa telah disakiti oleh kaumnya dengan tindakan yang lebih besar dari ini, dari kaumku menyakiti aku, tetapi Musa bersabar. Nah, ini artinya Rasul selain berupaya bersabar dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak tepat, justru Rasul kemudian mempraktekkan kesabaran itu dan mengajarkan kepada kita bahwasanya kesabaran itu justru sangat-sangat diperlukan di saat-saat kita memperoleh satu penghinaan semacam itu. Jenengan seorang bapak, kita seorang tua, atau kita mungkin guru, atau kita mungkin ibu rumah tangga misalkan, atau kepala kantor, bos di satu perusahaan. Dikala kita sudah melakukan sesuatu yang menurut kita sudah benar dengan berbagai pertimbangan, kemudian ada anak buah kita, ada anak kita, atau suami, ada istri yang kemudian menyatakan sampean keadil, utawa rasan-rasan ngerasani iku bapak itu keadil gini. Kira-kira kita gimana, Pak? Merasa gimana? Padahal kita sudah berupaya. Ya. Itu kalau pemilik perusahaan atau kepala kantor, mungkin anak buah semacam itu bisa-bisa dipecat. Ya kalau anak ya nggak enak lah seperti itu. Nah, Rasulullah SAW bisa saja menghukum orang ini karena sudah menyatakan suatu perkataan kekufuran. Ada qaulu kufrin, kalimat yang menuduh Allah dan Rasulnya sebagai suatu zat atau satu subjek yang tidak adil. Ini sudah kalimat kekufuran, karena diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa diantara semua sifat itu adalah Allah itu al-adil, Allah itu adalah maha adil. Ketika seseorang menyatakan bahwasanya Rasul tidak adil, padahal Rasulullah itu wa ma yuntiku ila wahyu yuha, tidaklah Rasul itu mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu kecuali atas bimbingan wahyu, maka sama ketika mengingkari keadilan Rasulullah sama dengan mengingkari keadilan Allah. Maka kalimat Rasul tidak hanya atas dirinya, tetapi faman ya'dilu idza lam ya'di lillahu wa rasuluhu. Lalu siapa lagi yang akan bisa adil kalau Allah dan Rasulnya saja sudah dianggap tidak adil?